kesempatan ingin mengingatkan bahwa secara hukum pemerintah kita masih pemerintah Republik Indonesia. Secara politik ya memang mereka masih dipilih secara demokratis oleh warga negara Indonesia. Tapi secara sosiologis ada impossible hand yang mengendalikan jalannya pemerintahan dan kekuasaan politik di Republik ini. Ya, kita nggak tahu apa itu, tapi yang kita khawatir adalah munculnya kembali tanda-tanda kebangkitan PKI. Saya guru sejarah 12 tahun. Ya, penatar P4 saya 10 tahun. Saya peserta terbaik 1 penataran P4 tingkat nasional angkatan kelima di Sumatera Utara. Dia terbaik 1. Kenapa? Karena saya bisa menjelaskan Pancasila itu dengan data sejarah. Nah, kenapa saya yang khawatir adalah kebangkitan PKI? Begini, dulu ketika PKI akan bangkit, kondisi yang terjadi sama seperti sekarang. Harga-harga kebutuhan begitu mahal. Dan kesempatan bekerja begitu sulit. Apa yang terjadi kalau kerja sulit, kebutuhan mahal? Orang nekat, orang galau. Situasi ini sangat subur untuk diprovokasi ke arah kepentingan sang provokator. Ya, jadi waktu tahun 64 menjelang 65 seperti ini. Sekarang juga berulang. Saya khawatir ini dilakukan oleh kelompok yang sama, PKI. Karena orang yang kesulitan, orang galau itu sulit untuk disatukan. Seperti daun kering, nggak bisa diikat. Yang susah, yang paling mudah dibakar, diprovokasi. Nah, ini kondisi yang memang mereka ciptakan. Jadi penguasaan ekonomi di segala sektor. Kita terkejut ketika Bank Dunia mengeluarkan data. Perekonomian Indonesia hari ini hanya berada di tangan 10 jari dari 2 tangan manusia. Jadi mungkin 9 naga tambah 1, kita nggak tahu. Seperti itu. Nah, ini kan mereka bisa men-setting apa saja. Mereka bisa men-setting apa saja. Lapangan pekerjaan kasih sama siapa, mereka bisa. Sekarang dikasih sama imigran-imigran Tiongkok. Legal maupun yang ilegal. Dulu sih boleh kasih pekerjaan sama orang asing. Tapi dalam rangka transfer teknologi. Sekarang pekerjaan kasar yang cuma bisa dikerjakan oleh bangsa kita yang nggak sekolah itu pun mereka ambil alih. Akhirnya bangsa kita kehilangan lapangan pekerjaan. Maka saya dukung statementnya Fahri Hamzah. Bangsa kita sampai ngemis-ngemis jadi babu ke negeri lain, sementara lapangan pekerjaan di dalam negeri dikasihkan kepada orang-orang Tiongkok. Ketika Menteri Tenaga Kerja kemudian menyerang Fahri, saya balik menyerang Menteri Tenaga. Anda nggak paham jadi Menteri Tenaga Kerja. Anda mau ambil sisi negatifnya saja. Ambil kontennya. Ya, proteksilah lapangan pekerjaan dalam negeri, kasih keluarga kita biar tidak jadi TKI, TKW. Anda kok marah-marah? Memang ada menteri yang bodoh, saya bilang. Nah, itu sudah terjadi ya. Kesulitan pekerjaan dan mahalnya harga barang. PKI dulu bangkit dalam situasi seperti ini. Kenapa? Rakyat mudah diprovokasi. Yang kedua, ciri kebangkitan PKI tahun 65 itu adalah kriminalisasi ulama dan tokoh bangsa. Lagi-lagi supaya masyarakat kehilangan arah, nggak ada panutan. Jadi kalau ulama di stigma jelek, ulama di stigma negatif, tokoh-tokoh bangsa yang banyak berjasa dikatakan makar, di stigma negatif, kan mereka kehilangan arah karena tidak punya lagi panutan. Ini juga situasi yang diinginkan PKI. Kemudian pada masa lalu juga ada pendataan ulama, terutama di Pulau Jawa. Dan setelah didata, rata-rata ulama itu matinya tersembelih. Ya? Dan sekarang mungkin penyembelihan secara fisik, orang berpikirlah untuk melakukannya. Tapi penyembelihan secara ideologi, penyembelihan secara spirit, sehingga para ulama tidak lagi bersuara lantang untuk menyatakan kebenaran dan keadilan, itu pasti sudah terjadi. Karena ulama-ulama yang punya suara lantang ini sekarang itu dikriminalisasi. Jadi didata. Ada orang bilang kan nggak salah ulama didata, Romo.
untuk meningkatkan kualitas. Ya benar, kalau yang mendata majelis ulama. Kalau yang mendata polisi, masa iya diajari nembak ulama itu, saya bilang. Diajari nangkap orang. Ya tujuannya impossible hand. Dan ini pernah terjadi di masa kebangkitan PKI tahun 65. Kemudian yang keempat, ada pemberangusan ideologi Islam. Ya, kita ingat dulu dalam sejarah, karena saya guru sejarah, pernah menceritakannya kepada mahasiswa saya, kepada murid saya. Seorang guru masuk ke dalam kelas, menyuruh murid-muridnya pejam mata, menadahkan tangan. Ibu guru kasih kami pensil. Maka anak-anak itu melakukannya. Ibu guru kasih kami pensil. Gurunya bagi-bagi pensil. Udah, buka mata katanya. Buka mata. Ada pensilnya? Ada. Berarti ibu guru ada. Betul anak-anak? Betul. Sekarang pensilnya taruh lagi di laci. Tadahkan tangan lagi, biar dapat pensil lagi. Mintanya sama Allah katanya. Pejam mata, ya Allah kasih kami pensil. Anak-anak bilang, ya Allah kasih kami pensil. Nggak ada toh pensilnya? Ada pensilnya anak-anak? Nggak ada. Berarti Tuhan nggak ada. Kata. Dan itu sudah terjadi lagi. Kan ada di YouTube. Seorang pemuda mengatakan, asyhadu la ilaha illallah sallallahu Muhammad Rasulullah. Itu artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Saya tanya, bersaksi di pengadilan syaratnya apa? Mengalami, mendengar, atau melihat. Nah, sekarang saya tanya, kalian ngalami nggak bersama dengan Tuhan dan Rasul? Mendengar nggak dia berfirman? Hah? Enggak kan? Mengetahui nggak? Enggak. Ngapain kalian bersahadat? Itu udah ada di YouTube. Dan itu pasti orang komunis. Dan lebih dahsyat, tokoh nasional, mantan presiden lagi. Dalam hari ulang tahun partai yang dipimpinnya. Kemudian dengan lantang mengatakan bahwa jangan menganut ideologi tertutup. Apalagi sampai percaya pada akhirat. Akhirat itu ramalan masa depan. Pertanyaannya, apa udah ada orang yang pulang dari akhirat? Begitu? Kan sama ini. Pemberangusan. Ya, pemberangusan ideologi keislaman. Baru dituduh intoleran, baru dituduh ideologi tertutup, dan lain sebagainya. Itu sudah terjadi. Kemudian yang kelima, mata uang Republik tahun 64 itu lambangnya Palu Arit. Dan Palu Arit berkibar di mana-mana. Sekarang itu juga sudah terjadi. Bendera Palu Arit di mana-mana, baju Palu Arit sudah dipakai orang. Aku bangga jadi anak PKI sudah ditulis orang. Dan uang baru, pecahan 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, bacaan BI dengan cat yang terputus-putus. Kalau kita rekonstruksi, ya memang Palu Arit lagi. Lengkap ya, lengkap itu sudah ciri-ciri kebangkitan PKI. Makanya saya khawatir ada impossible hand. Ya oke, memang pemerintah kita secara hukum masih pemerintah Republik Indonesia. Secara politik dipilih secara demokratis oleh rakyat Indonesia. Tapi kenapa kebijakannya seperti ini? Saya khawatir ada kekuatan lain yang paling saya khawatirkan adalah impossible hand itu adalah PKI, karena ciri-cirinya udah sama dengan ciri kebangkitan PKI tahun 65 yang lalu. Dan ini patut diwaspadai oleh semua pihak, semua agama, karena kalau PKI berkuasa, bukan cuma umat Islam yang dihabis, tapi semua mereka yang yakin kepada Tuhan itu.